Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, hari ini teman-teman, saya ingin berbagi beberapa resep masakan tumisan. Nah, ini cukup untuk 1 minggu teman-teman. Menunya simple, praktis, mudah, murah, meriah, dan hasilnya gak murahan teman-teman. Rasanya enak, bikin ketagihan keluarga. Pertama-tama di sini saya punya 1 buah timun Jepang. Ini timun Jepangnya udah saya cuci bersih. Setelah itu kita buang bagian ujung dan pangkalnya. Lalu kita belah menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Setelah itu ini tengahnya kita buang. Kalau kalian nggak mau dibuang juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi ini di sini saya mau buang tengahnya seperti ini. Setelah kita buang ini bagian tengahnya, lalu kita belah lagi menjadi 2. Jadi 1 buah timun Jepang itu dibelah menjadi 4 bagian ya teman-teman. Setelah kita belah, lalu ini timun Jepangnya akan kita potong kotak-kotak ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sambil nonton video saya, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep-resep terbaru dari saya. Bagi yang sudah hadir ataupun yang selalu mensupport channel saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak ada apa-apanya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Setelah kita potong labu Jepangnya, sekarang kita beralih ke paprika baby ya teman-teman. Nah, ini saya pakai paprika baby. Ini lidah kok mencela-mencela ya teman-teman kalau ngomong ya. Nah, ini paprika babynya teman-teman kita belah menjadi 2. Lalu ini kita buang bagian isinya atau kita buang bijinya. Setelah itu kita potong, kita kombinasikan atau padukan dengan timun Jepangnya tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk beberapa bijinya timun Jepangnya disesuaikan aja dengan kebutuhan dan berapa banyak yang mau makan ya teman-teman. Di sini saya punya beberapa buah dan berwarna-warni. Saya itu sengaja memang pakai paprika baby karena lebih enak kalau menurut saya ya teman-teman. Lebih renyah, lebih kriuk-kriuk. Pokoknya itu lebih enak kalau menurut saya kalau untuk ditumis-tumis seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau paprika yang besar juga gak masalah. Nah, setelah kita potong-potong paprika, lalu ini nanti paprikanya kita sisihkan dulu ke dalam piring bersih. Nah, pastikan sebelum kita potong-potong ini paprikanya udah dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi orang sini tuh kalau sebelum motong-motong sayur itu harus dicuci bersih. Setelah itu ini kita mau bikin bumbu tumisnya. Saya punya 4 siung bawang putih yang sudah dimemarkan, lalu kita buang kulitnya. Setelah itu ini bawang putihnya kita cincang kasar teman-teman. Setelah kita cincang kasar, ini bawang putihnya kita sisihkan dulu ke dalam wadah bersih. Nah, seperti inilah hasilnya yang sudah dipotong-potong. Di sini paprika. Nah, di sini saya tambahkan ada 250 gram udang yang sudah dikupas. Untuk udangnya saya menggunakan udang frozen ya teman-teman. Jadi udang yang sudah dikupas di supermarket. Lalu kita mau bikin sausnya. Untuk sausnya di sini kita tambahkan 1 sendok teh gula putih, setengah sendok teh tepung maizena, dan kita tambahkan kecap asin ya teman-teman. Nah, untuk di sini saya pakai kecap asin karena nanti saya mau pakai kecap ikan. Kalau kalian nggak punya kecap ikan, boleh diganti dengan saus tiram.
Setelah itu kita aduk hingga semua tercampur rata dan pastikan jangan sampai ada tepung maizenanya yang bergerindil. Kalau sudah seperti ini, lalu kita tambahkan air secukupnya aja, teman-teman. Lanjut kita nyalakan api kompor, kita panaskan dulu penggorengan dan kita beri minyak. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Kalau minyaknya udah panas, kita goreng dulu udangnya tadi ya teman-teman. Kita goreng sebentar aja. Kita goreng osreng-osreng ya, cuman beberapa detik, pokoknya digoreng sebentar aja teman-teman. Setelah kita goreng sebentar seperti ini, lalu ini kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita panaskan lagi minyak. Setelah minyaknya ini panas, kita tumis. Bumbu tumisnya hanya bawang putih saja teman-teman yang sudah dicincang kasar. Tumis bawang putihnya sampai dengan matang dan sampai dengan harum ya teman-teman. Sambil diosreng-osreng, ditumis-tumis biar gak gosong. Nah setelah itu, setelah kita tumis bawang putih sampai matang, lalu kita tambahkan timun Jepang yang sudah dipotong-potong bersama dengan paprikanya. Setelah itu kita tumis hingga sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tambahkan kecap ikan. Nah sekali lagi, bagi yang nggak punya kecap ikan boleh diganti dengan saus tiram. Untuk kecap ikannya di sini saya tambahkan lebih kurang 1 sendok teh ya teman-teman, atau secukupnya dan seleranya kalian aja. Di sini nggak saya takar karena sudah biasa masak, jadi sudah tahu ukurannya. Lalu di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Nah untuk garam di sini saya nggak tambahkan garam karena saya sudah pakai kecap asin nanti ya teman-teman. Setelah itu tambahkan udang yang sudah kita goreng sebentar tadi. Setelah kita tambahkan udang, kita tumis hingga semua tercampur rata dan bumbunya larut. Sambil ditumis-tumis ya teman-teman seperti ini. Nah untuk tumisannya jangan terlalu lama. Setelah itu kita tambahkan saus yang sudah kita tumis tadi ya teman-teman. Nah setelah kita tambahkan saus seperti ini, kita tumis-tumis hingga sampai dengan sausnya mengental dan sampai dengan tercampur rata seperti ini teman-teman. Kalau sausnya udah seperti ini, jangan lupa digoreng rata. Nah ini kalau menurut saya rasanya udah pas banget, cocok, manis, asin dan gurihnya teman-teman. Jadi nggak perlu ditambahkan garam lagi ya teman-teman, cukup seperti ini aja. Kalau udah seperti ini, lanjut kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan sudah siap untuk disajikan. Nah beginilah caranya dan resep cara tumis timun Jepang
bawang, paprika, udang, kecap, ikan. Ini hasilnya enak banget, bahannya mudah didapat teman-teman dan murah meriah. Nah ini teman-teman tampilannya cantik dan rasanya nggak kalah dengan yang ada di restoran mewah. Sekarang kita berlanjut di menu yang kedua. Di menu yang kedua ini saya ingin cara tumis terong yang warnanya masih tetap cantik tapi enaknya luar biasa. Pertama-tama di sini kita sediakan 1 buah terong ungu, ukurannya disesuaikan, lalu kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, ini terongnya kita iris seperti ini ya teman-teman, seperti yang di video. Setelah kita iris melebar dan menyerong seperti ini terongnya akan kita potong ke memanjang. Nah seperti ini ya teman-teman. Dipotong seperti ini agar menghasilkan menu nanti di piring sajinya. Itu waktu disajikan di piring saji itu terlihat cantik, indah dan menarik, bikin selera makan. Nah setelah kita potong ini terongnya seperti ini teman-teman, setelah kita masukkan ke dalam wadah, lalu ini terongnya kita marinasi dengan garam. Tambahkan 2 sendok teh garam. Setelah itu kita aduk hingga semua tercampur rata dengan garam. Dan jangan diremas ya teman-teman, aduk aja biar semua tercampur rata dengan garam seperti ini. Setelah kita taburi garam dan aduk rata seperti ini, kita diamkan sampai dengan terongnya ini mengeluarkan air dengan sendiri. Sambil kita nunggu terongnya mengeluarkan air, kita tunggu, kita berlanjut ke yang lain. Sekarang saya punya 1 ikat kembang bawang yang sudah saya pilihi, yang tua dan yang muda ya teman-teman. Ini dipastikan semuanya udah dipilihi, dicuci bersih baru dipotong. Nah kalau orang sini sebelum sayuran itu dipotong harus dicuci dulu ya teman-teman. Itu kalau orang sini. Setelah itu saya punya 1 buah cabai merah besar. Kita belah dan kita buang bagian bijinya. Setelah kita buang bagian bijinya, lalu ini cabai merahnya kita iris menyerong dan memanjang seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau ditambahkan cabai rawit juga boleh, tapi di sini karena saya masaknya dengan ala Hongkong, jadi saya gak pakai cabai rawit ya teman-teman. Ini cabai merah aja. Setelah itu kita jadiin satu dengan kembang bawang tadi. Nah untuk bumbu tumisnya di sini kita memarkan bawang putih beberapa siung lalu dicincang kasar. Untuk porsinya bawang putih disesuaikan ya teman-teman. Kan ada yang gak suka bawang putihnya terlalu banyak. Nah setelah kita cincang kasar bawang putihnya seperti ini, kita beralih ke bawang merahnya ya teman-teman. Ini bawang putihnya kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bawang merahnya yang sudah dikupas kita iris tipis. Setelah kita iris tipis, kita cincang kasar juga ya teman-teman, seperti ini.
Kalau udah seperti ini, kita jadiin satu dengan bawang putih tadi, teman-teman. Kalau di tempat kalian ataupun yang di Hongkong ada juga majikan itu yang nggak suka bawang merah, boleh di skip ya teman-teman. Sekarang kita mau bikin sausnya. Kita ambil 1,5 sendok teh gula putih. Jangan lupa tepung maizenanya 1 sendok teh, agar nanti sausnya itu bisa kental ya teman-teman. Jadi tepung maizena itu biar bikin sausnya kental dan meresap ke dalam sayurannya ya teman-teman. Lalu tambahkan 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya pakai Royco atau Masaku Hongkong. Lalu tambahkan kecap asin 1 sendok teh. Saus tiram di sini teman-teman. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Setelah itu kita aduk hingga sampai semua tercampur rata. Kalau semua udah tercampur rata seperti ini teman-teman, lalu kita tambahkan air. Di sini saya pakai air minum bersih, air matang ya teman-teman. Aduk hingga semuanya larut. Kalau udah seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini terongnya udah mengeluarkan air seperti ini, dan ini rasanya itu warnanya masih tetap cantik dan hijau. Lalu ini terongnya kita peras, kita buang airnya. Seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, sekarang kita mau tumis-menumis. Kita tumis bawang merah, bawang putih yang sudah dicincang kasar tadi. Tumis hingga sampai dengan matang atau sampai dengan harum ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan cabai merah yang sudah kita potong-potong. Tumis sampai dengan cabai merahnya layu. Setelah cabai merahnya layu, kita tambahkan terong yang sudah kita siapkan bersama dengan kembang bawang. Tumis hingga semua tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan saus yang sudah kita siapkan ya teman-teman, seperti ini, sambil diaduk-aduk agar tidak ada yang mengenap di bawah. Kita tumis lagi, kita aduk hingga sampai semua tercampur rata. Kita masak sampai dengan kuahnya atau sausnya ini mengental dan menyusut. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, jangan lupa ini porsi rasa menurut seleranya kalian ya teman-teman. Nah, ini kuah atau sausnya ini
sudah mengental dan menyusut. Jadi fungsinya tepung maizena itu agar bumbunya atau sausnya itu menempel dan merekat ke sayurannya ya teman-teman, biar rasanya itu lebih enak, lebih nikmat dan lebih lezat. Kalau udah seperti ini, langsung aja kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan kita ini sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman. Tumis terong kembang bawang. Sekarang kita berlanjut di menu yang ketiga. Di menu yang ketiga ini saya mau bikin tumis labu siam tahu ikan. Nah, di sini bahannya saya punya 1 buah labu siam yang sudah diiris memanjang, 1 buah wortel yang sudah diiris memanjang, dan 1 lenjer atau 1 papan tahu ikan yang sudah saya iris memanjang. Untuk bumbu tumisnya di sini saya punya 3 siung bawang merah yang diiris tipis, ada 1 ruas jahe dan 2 siung bawang putih yang dicincang kasar. Di sini bumbunya simple banget, saya pakai saus tiram. Lanjut aja kita goreng ini tahu ikannya teman-teman. Kita goreng setengah matang aja, kita goreng sebentar. Kalau digoreng dulu itu tahu ikannya itu lebih enak dan lebih nikmat teman-teman. Nah, kalau sudah kita goreng setengah matang atau kita goreng beberapa detik atau 1 menit, lalu ini tahu ikannya kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita tambahkan lagi minyak di sini teman-teman. Untuk minyaknya secukupnya aja. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang merah, bawang putih dan jahe yang sudah kita iris-iris ya teman-teman. Tumis sampai dengan harum, sampai dengan matang. Setelah kita tumis bumbunya sampai matang, lalu kita tambahkan labu siam bersama dengan wortel yang sudah kita iris memanjang tadi. Kita tumis hingga sampai semua tercampur rata dan setengah matang aja ya teman-teman. Jadi di sini untuk numisnya nggak perlu terlalu kematangan dan terlalu lembek ya teman-teman, karena kalau terlalu kematangan itu hasilnya vitaminnya juga hilang dan hasil rasanya itu kurang enak. Lalu kita tambahkan tahu ikan yang sudah kita goreng sebentar tadi. Kita tumis-tumis hingga sampai semua tercampur rata. Kalau semua sudah tercampur rata, kita tinggal tambahkan bumbunya aja seperti garam, kaldu bubuk, dan gula. Nah, untuk garamnya di sini teman-teman boleh ditambahkan sedikit aja, boleh juga nggak ditambahkan, karena ini tahu ikannya udah asin. Tambahkan di sini setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula, kita aduk hingga semua tercampur rata dan bumbunya itu larut dan merata ya teman-teman. Tambahkan air secukupnya aja, karena ini kan nggak ada airnya, kering ya teman-teman, daripada gosong. Karena apa namanya itu wortelnya kan agak keras.
saus tiram di sini kalian tambahkan secukupnya aja. Di sini akan saya tambahkan 1 sendok teh aja, ini udah cukup. Nah, jadi di sini untuk garamnya saya skip karena saya udah menggunakan saus tiram dan tahu ikan. Karena tahu ikan dan saus tiram itu kan udah cukup asin dan gurih ya teman-teman, seperti itu. Kalau semua bahan sudah kita masukkan atau sudah kita tambahkan seperti ini, kita masak sampai dengan kuahnya menyusut. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, jangan lupa dikoreksi rasa. Ini kuahnya atau sausnya udah menyusut. Kalau dikira rasanya itu sudah cocok, udah pas menurut kalian, langsung aja dimatikan api kompornya. Karena ini masaknya jangan terlalu kematangan dan jangan terlalu lembek ya teman-teman. Karena kalau terlalu kematangan itu vitaminnya, proteinnya hilang dan rasanya juga kurang enak. Jadi enaknya itu makannya itu masih rasanya yang kriuk-kriuk gitu ya teman-teman. Jadi di sini menunya itu simple banget tulisannya teman-teman, bumbunya nggak pakai ribet, tapi hasilnya itu enaknya luar biasa teman-teman. Biarpun simple, murah, tapi rasanya agak murahan. Nah, seperti inilah hasil akhirnya teman-teman. Tampilannya cantik, menarik, dan rasanya itu enak banget. Nah, untuk di menu yang keempat ini saya mau bikin tumis batang seledri, kerang, dan kacang tanah. Bahan utamanya saya punya batang seledri yang sudah dibuang seratnya seperti ini teman-teman. Ini batang seledrinya sudah dicuci bersih dan udah dibuang serat. Lalu di sini saya punya 200 gram kerang yang sudah dibuang cangkangnya. Lalu ada 50 gram kacang tanah. Dan di sini saya punya daun bawang. Daun bawangnya formalitas aja ya teman-teman. Bumbu tumisnya simple banget. Cukup ada 1 jempolan jahe dan ada 3 siung bawang putih. Tambahkan nanti saus tiram. Nah, untuk batang seledrinya setelah kita buang serat, lalu ini kita iris seperti ini, seperti yang di video, melebar dan menyerong seperti ini ya teman-teman. Kita iris sampai semua selesai. Kalau udah selesai kita sisihkan. Lalu ini daun bawangnya kita potong memanjang aja seperti ini. Nah, untuk yang nggak suka daun bawang atau yang nggak lagi ada stok, boleh di skip karena ini cuman formalitas aja ya teman-teman, disesuaikan aja. Setelah itu kita mau bikin bumbu tumisnya. Bumbu tumisnya di sini simple banget. Saya cuman ada pakai bawang putih bersama jahe. Ini bawang putihnya cukup saya iris melebar seperti ini aja, iris melebar tipis bersama dengan jahe. Jahenya juga nanti akan saya iris melebar aja ya teman-teman. Nah, untuk jahenya di sini saya pakai secukupnya aja. Setelah itu kita goreng ini kacang tanahnya, goreng sampai dengan kekuning-kuningan ya teman-teman. Jangan terlalu kuning banget karena kalau terlalu kuning banget nanti setelah dingin kacang tanahnya itu jadinya coklat dan seperti gosong ya teman-teman. Jadi kita goreng sampai dengan kekuningan aja biar nanti hasilnya itu pas waktu setelah dingin.
Nah, kalau udah seperti ini kacang tanahnya kita angkat dan kita tiriskan. Kita lanjut tumis bawang putih sama dengan jahe tadi. Tumis sampai dengan matang. Setelah kita tumis sampai dengan matang, lalu kita tambahkan batang seledri yang sudah kita iris tadi ya teman-teman. Tumis hingga sampai bumbunya semua tercampur rata. Tambahkan kerang yang sudah dibersihkan. Lalu kita tambahkan ini saus, di sini saus tiram yang sudah saya cairkan dengan air. Ini saus tiramnya sudah saya kasih bumbunya itu ya seperti gula dan tepung maizena. Nah, di sini kita tumis sampai dengan sausnya menyusut. Setelah itu kita koreksi rasa teman-teman. Ini karena menurut saya rasanya itu masih agak kurang asin, jadi saya tambahkan secukup aja garam atau sedikit aja ya teman-teman, takutnya nanti malah keasinan. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, kita tambahkan kacang tanah yang sudah kita goreng tadi. Daun bawang yang sudah dipotong-potong. Kalau semua udah kita masukkan, kita tambahkan dan kita masak hingga sampai dengan semua tercampur rata. Kalau udah seperti ini, langsung aja kita matikan api kompor teman-teman, dan kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Simpel banget kan teman-teman. Pokoknya masakan Hongkong itu nggak pakai ribet, bumbunya cukup cukup bawang putih sama jahe aja udah bikin menghasilkan menu seenak dan senikmat ini. Jadi nggak harus pakai yang namanya ribet-ribet. Nah, seperti inilah hasil akhirnya teman-teman. Tampilannya cantik, rasanya itu enak banget teman-teman. Nah, yang satu ini lagi, menu yang kelima ini teman-teman, saya mau ingin berbagi resep tumis daun ubi jalar. Jadi daun ubi jalar itu kalau di sini itu mahal banget. Di sini saya belinya itu satu ikat harganya $6, tapi katanya besar ya teman-teman. Kalau di tempat kita itu cukup metik aja di kebun atau minta sama tetangga, itu udah enak banget teman-teman. Gratis kalau di Indonesia. Kalau di sini harus beli, nggak ada yang gratis teman-teman. Ini daun ubi jalarnya enak banget, rasanya itu dan warnanya itu tetap hijau royo-royo. Kita lanjut aja, nyalakan api kompor, kita panaskan wajan dan minyak ya teman-teman. Nah, untuk ubi jalar, daun ubi jalarnya udah saya cuci bersih dan udah saya petikin. Pokoknya udah
udah bersih lah teman-teman. Masalah untuk petik memetik dan bersih membersih kalian udah pinter ya teman-teman, jadi nggak perlu saya rekod. Nah untuk bumbunya di sini saya pakai 1 siung besar bawang putih, bawang merah, dan 3 siung bawang putih yang sudah saya iris tipis ya teman-teman. Nah setelah itu kita tambahkan, ini saya tambahkan 15 buah cabai rawit setan yang cukup saya potong-potong atau kita iris aja seperti ini. Tumis sampai dengan matang. Setelah itu langsung aja kita masukkan daun jalarnya. Setelah kita tambahkan daun jalar, kita tumis hingga sampai dengan rata. Nah di sini saya mau tambahkan apa namanya itu tahu asin ya teman-teman. Tambahkan 1 potong kecil tahu asin, atau kalau orang Hongkong namanya itu biar rasanya itu lebih enak, lebih nikmat. Nah kalau sudah kita tambahkan tahu asin ini, untuk garamnya nanti boleh di-skip boleh enggak, tapi kita koreksi rasa dulu. Di sini kita tambahkan dulu kaldu bubuk bersama dengan gula putih. Di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1,5 sendok teh gula putih. Setelah itu kita aduk hingga semua tercampur rata sampai dengan daun ubi jalarnya ini layu ya teman-teman, sambil di apa itu tadi ini tahu asinnya biar larut, biar hancur, dan biar semua tercampur rata ke daun ubi jalar. Yang bikin enak itu lain daripada menu kita Indonesia itu ada tahu asinnya ya teman-teman. Nah jadi di sini garamnya saya skip karena udah pakai tahu asin, cukup seperti ini aja teman-teman. Jadi ini simple banget dan praktis menunya, ini bikin ngabisin nasi teman-teman. Ini 1 porsi ini dimakan saya sendiri aja udah enak tanpa nasi, udah wareg, udah kenyang teman-teman. Nah kalau udah seperti ini teman-teman, ini udah layu atau udah setengah matang seperti ini rasanya enak banget, udah baunya itu harum banget teman-teman, rasanya itu udah kemelencer. Langsung aja kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan sudah siap untuk disajikan. Ini baunya teman-teman, pokoknya udah bikin langsung disantap rasanya teman-teman waktu hangat-hangat seperti ini. Nah seperti inilah hasilnya, tampilan akhirnya cantik banget teman-teman, pokoknya menggugah selera. Warnanya tetap cantik, tetap hijau, royo hijau, royo-royo teman-teman, pokoknya wis lezat banget teman-teman. Coba deh resep ini, pasti bikin ketagihan. Nah sekarang saya mau beralih ke tumis-tumis lagi, masih di yang ijo-ijo ya teman-teman. Nah tumis apa sih yang ijo-ijo kali ini? Ini juga rasanya enak banget dan gak kalah dengan daging ya teman-teman kalau menurut saya sih. Tumis kangkung tahu asin. Di sini saya punya 1 ikat kangkung hijau, nanti kita bersihkan. Nah setelah saya bersihkan tadi kangkungnya teman-teman, sekarang kita mau bikin bumbu tumisnya. Ini saya punya
cabai merah. Di sini saya pakai cabai rawit merah Hongkong secukupnya atau disesuaikan aja seleranya kalian ya teman-teman. Setelah itu kita potong-potong. Jadi nggak usah repot-repot teman-teman, cukup dipotong-potong aja seperti ini. Setelah itu kita potong-potong bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang putihnya kita iris melebar tipis seperti ini aja. Begitu juga dengan bawang merah. Di sini bawang merahnya saya pakai 1 siung ukuran besar. Kalau bawang merahnya ukurannya kecil boleh pakai 2 atau 3 siung ya teman-teman. Nah, ini bumbunya udah saya potong-potong dan ini ada 2 potong tahu asin di sini teman-teman. Ini kangkungnya yang sudah saya bersihkan, udah saya rendam dan sudah dicuci bersih. Langsung aja kita tumis bawang merah, bawang putih sampai dengan harum, sampai dengan mateng. Pokoknya pastikan dulu bawang merah dan bawang putihnya kita tumis sampai dengan harum agar menghasilkan menu yang super enak dan super nikmat teman-teman. Setelah itu kita masukkan cabai yang sudah dipotong-potong. Jadi bumbunya cukup dipotong-potong, diiris-iris aja, nggak perlu diulek, nggak perlu di blender-blender ya teman-teman. Ini udah enak banget. Lalu kita masukkan kangkung yang sudah dicuci bersih. Nah, untuk tumis kangkung harus cepat ya teman-teman, menggunakan api besar biar kangkungnya itu nggak layu dan gak lembek, warnanya itu gak berubah. Lalu tambahkan 2 potong tahu asin atau fuyi. Aduk hingga semua tercampur rata. Diaduk hingga sampai dengan fuyinya tadi atau tahu asinnya itu larut dan hancur, bercampur rata dengan kangkungnya agar rasanya itu lebih enak, lebih nikmat. Nah, kalau udah seperti ini, kita tambahkan bumbu seperti gula dan kaldu bubuk. Untuk garam ini di sini saya skip karena saya menggunakan tahu asinnya. Karena pakai garam nanti sayurnya nggak kemakan jadi asin banget teman-teman. Tumis hingga sampai dengan setengah matang. Jadi untuk kangkungnya sama seperti daun ubi jalar tadi, kita masak hingga sampai setengah matang ya teman-teman. Nah, untuk masakan Hongkong itu memang orangnya itu nggak suka yang terlalu kematangan ya teman-teman. Sama sih kayak kita juga kalau masak kangkung juga nggak suka yang terlalu lembek ya teman-teman. Seperti ini aja. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja kita matikan kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan teman-teman. Pokoknya tumis kangkung ini favorit banget. Dan ini rasanya itu pedas, manis, gurih teman-teman. Pokoknya jos gandos. Nah, seperti inilah teman-teman hasil akhirnya. Kangkungnya tetap ijo royo-royo. Rasanya pun enak, nikmat, dan mantap teman-teman. Sekarang saya mau bikin tumis bengkoang dan kacang mente. Nah, di sini bahan utamanya saya punya setengah buah bengkoang yang sudah saya potong kotak-kotak. Ada 100 gram kacang mente yang sudah saya rebus dan sudah saya keringkan. Lalu ini ada 150 gram udang frozen.
Bumbu tumisnya di sini saya cukup menggunakan bawang putih aja, teman-teman. Ini bawang putihnya cukup kita memarkan aja. Nah, untuk kacang mentenya sebelum digoreng harus direbus selama dengan 1 menit. Setelah itu kita tiriskan, kita keringkan ya teman-teman. Setelah kering baru kacang mentenya kita goreng. Sekarang kita panaskan dulu minyak. Kita tunggu sampai dengan minyaknya ini panas. Setelah minyaknya ini hampir panas, lalu kita goreng kacang mentenya sampai dengan ke kuning-kuningan. Karena kalau terlalu kuning nanti dia gosong ya teman-teman. Jadi di sini kacang mentenya kita goreng menggunakan api sedang sampai dengan ke kuning-kuningan. Kalau udah seperti ini, kita angkat dulu sebentar. Kita tunggu sampai dengan beberapa detik, kita tiriskan. Setelah itu kita lanjut lagi, kita goreng sampai dengan ke kuning-kuningan ya teman-teman. Nah, jadi seperti inilah cara goreng kacang mente. Biar menghasilkan kacang mentenya itu enak, warnanya itu tetap cantik. Jadi digoreng dengan cara seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah kuningan teman-teman, kalau udah seperti ini langsung aja kita angkat lagi. Nah, untuk diangkat yang terakhir kali ini kita angkat, kita tiriskan, dan ini minyaknya kita kurangin. Ini kan minyaknya banyak banget. Nah, setelah minyaknya kita kurangin, kita goreng udang frozennya. Untuk udang frozennya kita goreng sampai dengan kuning-kuningan aja atau beberapa detik aja. Gorengnya jangan terlalu lama ya teman-teman. Setelah kita goreng ini udang frozennya kita angkat dan kita tiriskan. Karena ini minyaknya juga masih banyak, kita kurangin lagi minyaknya ya teman-teman. Nah, ini setelah minyaknya kita kurangin, kita tumis bawang putih yang sudah kita memarkan. Tumis hingga sampai dengan harum. Setelah itu kita masukkan bengkuang yang sudah dipotong kotak-kotak. Kita tumis. Kita tambahkan udang yang sudah kita goreng setengah matang tadi. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Yang nggak suka kaldu bubuk boleh di skip ya teman-teman. 1/4 sendok teh garam. Dan 1/4 sendok teh gula putih. Tumis hingga sampai semua tercampur rata.
Kalau semua udah kita tumis seperti ini, kita tambahkan sedikit air biar lebih meresap. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Nah ini kalau menurut saya rasanya ini udah pas banget. Setelah itu terakhir kita tambahkan kacang mete yang sudah digoreng. Nah kalau udah kita tambahkan kacang mete yang sudah digoreng seperti ini, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama itu nanti kacang metenya itu lembek ya teman-teman. Jadi langsung aja kita matikan api kompor sambil ditumis-tumis. Nah ini udah siap untuk diangkat ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Untuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman, tampilnya tetap cantik, pokoknya nggak kalah dengan yang ada di restoran ataupun di rumah makan ya teman-teman. Sekarang kita beralih lagi ke batang seledri. Bahan utamanya saya punya batang seledri yang sudah dibuang seratnya, yang sudah dicuci bersih. Lalu di sini saya punya ada 150 gram daging sapi yang sudah dicuci bersih. Ini teman-teman daging sapinya. Dan bumbu tumisnya di sini saya cukup menggunakan 3 siung bawang putih yang saya memarkan. Nah ini daging sapinya saya beli itu kalau di pasar di sini ada yang sudah diiris seperti ini ya teman-teman. Ini daging sapinya memang khusus untuk yang di tumis-tumis atau yang dioseng-oseng atau cau-cau kata orang sini ya teman-teman. Nah ini batang seledrinya yang sudah kita buang seratnya teman-teman. Langsung aja eksekusi. Kita iris menyerong seperti ini. Jadi ini batang seledri itu harus dibuang seratnya ya teman-teman. Jadi kalau makannya itu nggak keras dan nggak apa ya namanya itu, nggak ada serat-seratnya, nggak ada sabut-sabutnya apa gimana gitu ngomongnya ya teman-teman. Ya seperti itulah pokoknya. Intinya batang seledri itu kalau yang besar seperti ini harus kita buang seratnya biar hasilnya itu lebih enak dan lebih renyah, lebih kriuk-kriuk. Nah lakukan semua ini sampai dengan selesai ya teman-teman. Kalau batang seledrinya udah selesai kita potong-potong, lalu kita sisihkan dulu ke dalam piring. Sekarang kita beralih ke daging sapinya. Ini daging sapinya kalau yang panjang kita potong menjadi 2 atau 3 potong ya teman-teman. Kalau yang sedang-sedang aja nggak usah dipotong. Nah ini daging sapinya juga udah dicuci bersih. Setelah kita potong-potong ini daging sapinya, lalu ini kita sisihkan dulu ke dalam wadah. Lanjut kita marinasi, kita tambahkan minyak wijen. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh minyak wijen. Tambahkan kecap asin. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh kecap asin. Nah, untuk marinasi udah sering saya kasih tahu ya teman-teman, jangan dikasih garam. Lalu tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kaldu bubuk 1/4 sendok teh.
Dan jangan lupa, dan ini harus ya teman-teman, tepung maizena. Nah, tepung maizena itu yang bikin daging sapi itu tetap lembut, enak, pokoknya lezat banget teman-teman. Jadi daging sapinya nggak keras. Setelah itu kita aduk hingga semua tercampur rata. Kalau sudah semua tercampur rata, ini nampaknya kental banget teman-teman, agak liket seperti itu. Lalu kita tambahkan air. Airnya sedikit aja. Kita aduk hingga sampai semua tercampur rata. Setelah kita marinasi, lalu ini daging sapinya kita diamkan dulu selama dengan 5-10 menit biar bumbunya itu lebih meresap ke dalam daging. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya punya kacang mente yang sudah saya rebus dan sudah saya keringkan. Nanti kita goreng. Bumbu tumisnya cukup menggunakan bawang putih aja, dan batang seledrinya udah dipotong-potong. Sekarang kita goreng dulu kacang mentenya sampai dengan ke kuning-kuningan. Jadi seperti di video yang sudah tadi, ada cara saya bikin goreng kacang mentenya, nggak perlu saya jelaskan yang lebih detail. Kalian simak aja di video bagaimana cara saya menggoreng kacang mente ini agar menghasilkan kacang mentenya itu warnanya kuning keemasan, cantik dan gak gosong. Setelah itu kita tumis ini bawang putih. Setelah kita tumis bawang putih sampai matang, lalu tambahkan batang seledri yang sudah kita potong-potong atau sudah kita iris. Tumis sampai dengan setengah matang aja ya teman-teman. Tambahkan sedikit air. Nah, kalau udah seperti ini, udah setengah matang seperti ini teman-teman, ini batang seledrinya kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu di dalam piring bersih ya teman-teman. Sebelum kita angkat ini batang seledrinya, kita tambahkan sedikit garam, karena tadi daging sapinya nggak kita tambahkan garam ya teman-teman. Jadi batang seledrinya kita tambahkan garam. Kaldu bubuk. Kalau udah seperti ini, baru kita angkat
batang seledrinya terlebih dahulu. Nah ini batang seledrinya udah matang, ini udah setengah matang aja seperti ini teman-teman. Setelah itu kita tumis daging sapi yang sudah kita marinasi tadi. Tumis sampai dengan setengah matang. Nah ini kering banget, kita tambahkan sedikit air. Kita masak hingga sausnya ini mengental ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, kita tambahkan batang seledri yang sudah kita masak setengah matang tadi. Nah kalau udah seperti ini teman-teman, setelah ini daging sapinya udah mateng dan batang seledrinya udah mateng ya teman-teman. Terakhir kita tambahkan kacang mente yang sudah kita goreng tadi. Di sini kacang mentenya kita tambahkan secukupnya. Saya tambahkan 2,5 sendok makan aja. Ini udah banyak karena tadi itu kan sisanya kita buat menu yang lain ya teman-teman. Setelah itu kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah ini menu tumis batang seledri daging sapi ini teman-teman. Ini menu yang ada di restoran Hongkong. Jadi ini biasa ada di menu restoran Hongkong, ada di warteg, ada di, pokoknya intinya di rumah makan ya teman-teman. Mau di restoran besar ataupun di restoran kecil juga pasti ada menu-menu tumisan seperti ini. Nah seperti inilah hasil akhirnya, tampilannya cantik, rasanya pun enak dan menarik. Sekarang kita berlanjut ke pare. Sekarang saya punya satu buah pare bulat dan satu ada kerang. Di sini kerangnya 300 gram yang sudah saya buang cangkangnya, yang sudah direbus ya teman-teman. Ini kerangnya udah mateng. Nah untuk parenya ini kita buang dulu bagian tingkilnya. Setelah itu kita buang bagian kepalanya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita belah, kita buang bagian isinya, kita buang bijinya ya teman-teman. Jadi setelah dibelah dua kita buang bijinya. Setelah kita buang bijinya teman-teman, lalu ini parenya kita belah lagi. Jadi satu buah pare dibelah menjadi 4 bagian ya teman-teman, seperti ini. Nah pastikan parenya sebelum dipotong atau dirajang dicuci bersih terlebih dahulu, agar vitaminnya itu nggak hilang ya teman-teman. Setelah kita belah menjadi 4 seperti ini parenya, langsung aja kita iris menyerong seperti ini. Iris seperti yang di video agar tampilannya di piring saji itu nanti tetap cantik, tetap indah dan gak hancur ya teman-teman. Setelah kita iris pare, kita beralih ke bumbu tumis. Nah, untuk bumbu tumisnya saya punya 4 siung bawang putih yang sudah dimemarkan. Nanti kita buang kulitnya. Lalu kita ambil jahe, kita iris 4 iris ya teman-teman, iris melebar lalu dimemarkan. Nah, ini untuk bawang putihnya cukup kita memarkan seperti ini aja.
Setelah kita memarkan, lalu ini kita sisihkan dulu di dalam piring bersih. Nah, ini parenya yang sudah kita potong-potong, kita tambahkan garam, teman-teman. Di sini akan saya tambahkan 1,5 sendok teh garam. Setelah itu kita aduk hingga semua tercampur rata. Diaduk aja, jangan diremat-remat ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah semua tercampur rata dengan garam seperti ini, kita diamkan selama dengan 15 menit sampai dengan parenya mengeluarkan air. Jadi nanti waktu kita tumis, itu parenya nggak pahit dan masih tetap beraroma pare. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini parenya langsung aja kita peras dan airnya kita buang. Seperti ini hasilnya yang sudah diperas dan sudah dibuang air. Jadi parenya tetap utuh dan nggak hancur. Langsung aja kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak. Setelah ini minyaknya panas, kita tumis bumbunya seperti bawang putih bersama dengan jahe, tumis sampai dengan harum atau sampai dengan matang. Setelah kita tumis sampai dengan matang, ini jahe dan bawang putihnya kita masukkan pare yang sudah kita peras tadi ya teman-teman, yang sudah kita buang airnya. Nah, jadi setelah kita buang airnya diperas seperti ini, gak usah dicuci ya teman-teman. Jadi parenya masih tetap beraroma pare dan rasanya itu nggak pahit. Kita tumis-tumis hingga sampai dengan setengah matang. Tambahkan di sini bumbu seperti garam, gula, dan kaldu bubuk. Tambahkan secukupnya menurut selera kalian ya teman-teman. Nah, sebelum kita tambahkan bumbu, kita tambahkan sedikit air agar gak gosong. Nah, ini parenya udah setengah matang teman-teman. Kita tambahkan kerang yang sudah kita buang cangkangnya. Kalau kalian nggak pakai kerang yang masih segar, boleh pakai kerang frozen yang ada di freezer ya teman-teman. Setelah itu kita tumis hingga sampai dengan tercampur rata. Kita masak selama dengan 1 atau 2 menit seperti ini teman-teman. Dan ini kuahnya udah menyusut. Lalu dikoreksi rasa. Ini menurut saya rasanya udah cukup banget. Dan ini parenya udah agak setengah lembut ya teman-teman, udah lembut. Jadi ini parenya masih tetap hijau, tetap cantik, masih berasa pare dan gak pahit. Kalau udah selesai, kita matikan api kompor seperti biasa. Kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti inilah hasil akhirnya teman-teman. Bagi pencinta pare,
Buat yang nggak suka pahit ataupun yang nggak suka pare, kalau coba resep ini pasti bikin ketagihan. Sekarang kita beralih ke menu yang terakhir, mau bikin mie goreng spesial ala Hongkong. Di sini saya punya sawi, gunakan sawi apa aja. Saya di sini menggunakan sawi bakso ya teman-teman. Saya nggak paham ini namanya sawi apa. Pokoknya ini kalau di Indonesia biasanya ada di tempat sawi bakso atau sawi mie ayam. Ya seperti itulah. Nah sebelum dipotong-potong, ini sawinya sudah dipastikan dicuci bersih dan direndam dengan air garam. Baru kita potong-potong seperti ini. Setelah itu ambil satu buah wortel ukuran kecil, dikupas kulit, setelah itu dicuci dan kita iris melebar. Setelah kita iris melebar, ini wortelnya kita iris memanjang korek api. Jadi ini memang sengaja saya irisnya seperti ini cara manual, karena nanti di waktu kita masak itu teksturnya masih terlihat di piring saji ya teman-teman. Kalau diserut itu wortelnya jadinya kecil-kecil, kalau dimasak itu hilang, jadi hancur dan lembek, nggak enak ya teman-teman. Kalau seperti ini nanti kalau ditampilkan di piring saji, wortelnya masih kelihatan cantik dan rasanya itu masih enak, nggak terlalu lembek. Setelah selesai kita iris wortel, sekarang kita beralih ke bumbu. Nah, untuk bumbunya di sini saya cukup menggunakan 4 siung bawang putih yang saya cincang kasar. Lalu saya menggunakan ada 2 siung bawang merah ukuran besar yang saya iris tipis. Setelah itu kita tambahkan udang. Di sini saya menggunakan udang segar yang sudah dikupas kulitnya. Lalu kita belah bagian belakangnya seperti ini, atau kita belah bagian punggungnya seperti ini. Tapi jangan dibelah putus ya teman-teman. Jadi dibelah seperti ini aja. Udangnya boleh menggunakan udang apa aja. Di sini saya menggunakan udang segar yang kulit hitam. Sekarang kita beralih, kita rebus air, kita tunggu airnya sampai dengan mendidih. Setelah airnya mendidih, di sini saya menggunakan mie ayam 3 telur ya teman-teman, apa mie telur 3 ayam apa gitulah ya teman-teman pokoknya. Nah jadi airnya kita tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak agar minyak itu nggak bergumpal. Nah saya pakai minyak seperti ini teman-teman. Mie ayam 3 telur kalau tidak salah ini ya teman-teman, apa mie telur 3 ayam itulah ya teman-teman, pokoknya bahasanya seperti itulah. Nah di sini saya pakai 2 lembar aja minyak, kita masak hingga sampai dengan minyak ini setengah matang. Nah
kalau minya udah setengah mateng seperti ini teman-teman, jangan terlalu lembek karena nggak enak ya teman-teman. Kita angkat, kita tiriskan, dan ini airnya kita buang. Setelah itu kita nyalakan lagi api kompornya, kita panaskan minyak, kita tunggu sampai dengan minyaknya ini panas. Kita goreng udangnya sampai dengan berubah warna, atau kita goreng sampai dengan udangnya mateng ya teman-teman, seperti ini. Karena udang itu kan memang cepet banget ya teman-teman matengnya, jadi kita goreng sampai dengan berubah warna seperti ini. Nah, kalau udah kita goreng sampai dengan berubah warna seperti ini, lalu ini udangnya kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Langsung aja kita tambahkan minyak seperti ini teman-teman. Setelah ini minyaknya panas, kita tumis bumbu tumisnya ya teman-teman. Tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah kita sediakan. Ini kita tumis dulu bawang merahnya sampai dengan layu. Kalau bawang merahnya udah layu atau udah berbau harum, lalu kita tambahkan bawang putih yang sudah kita cincang. Kita tumis sampai dengan bawang putihnya matang. Lalu tambahkan wortel yang sudah kita iris memanjang. Tumis wortelnya sampai dengan setengah matang ya teman-teman, karena wortelnya kan keras. Lalu ini kita tambahkan batang sawinya yang bagian batangnya maksudnya ya teman-teman, seperti ini. Tambahkan sedikit air agar wortelnya matang. Setelah itu kita tambahkan lada bubuk secukupnya. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh atau menurut selera kalian ya teman-teman. Nah, setelah kita tambahkan lada bubuk, tambahkan bumbu seperti garam, kaldu bubuk, penyedap rasa, dan sejumput gula putih. Kalau
kalau udah semua kita tambahkan bumbu, ini kita masak, kita tumis hingga semua tercampur rata. Setelah itu kita masukkan udang yang kita goreng setengah matang tadi. Tambahkan daun sawi yang sudah disediakan. Tumis hingga sampai dengan layu. Terakhir di sini kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman. Kita tumis mie-nya sampai dengan semua bahan tercampur rata. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, jangan lupa dikoreksi rasa. Setelah itu terakhir kita tambahkan daun bawang. Di sini saya pakai 2 batang daun bawang yang saya potong-potong. Langsung aja kita potong di atasnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini daun bawangnya formalitas saja. Bagi yang nggak suka daun bawang ya boleh di skip ya teman-teman, kan nggak semua orang suka dengan daun bawang. Nah, ini sudah siap, daun bawangnya udah layu. Rasanya pun juga enak banget ini teman-teman. Pokoknya nggak perlu pakai nasi lagi. Seperti ini cukup buat 2 atau 3 orang ya teman-teman. Satu porsi ini cukup untuk 2 atau 3 orang. Kalau udah selesai, kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan sudah siap ini untuk disajikan. Nah, seperti inilah teman-teman resep-resep dari saya, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.